Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat saja. Pada konten kali ini, saya akan bercerita banyak tentang Bragaweg atau Jalan Braga di kota Bandung, yang pasti Anda sudah pernah dengar nama itu. Begitu berlimpahnya dokumentasi yang tersedia, maka saya jadi leluasa membagi cerita ini dalam 2 episode, di mana saya akan memulai eksplor Bragaweg dari pertigaan yang dibentuk oleh Jalan Asia Afrika yang dulunya dikenal sebagai The Groot Postweg atau Jalan Raya Pos dengan Bragaweg itu sendiri, atau dimulai dari ujung selatan Jalan Braga ke arah utara. Jadi ini merupakan eksplor Jalan Braga tempo dulu secara virtual. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai saja ya. Keberadaan awal dari Draaidsprong atau pertigaan hasil pertemuan antara Jalan Raya Pos dengan Bragaweg ini tak pelak lagi didahului oleh hadirnya Jalan Raya Pos yang diinisiasi oleh Herman Dendels. Sementara itu Jalan Braga itu sendiri pada awalnya adalah hanya sebuah jalan kecil di depan pemukiman yang cukup sunyi sehingga dinamakan Jalan Culik. Itu karena cukup rawan. Ia juga dikenal dengan nama lain sebagai Jalan Pedati atau Pedati Weg pada tahun 1900-an. Jalan Braga menjadi ramai karena di sana banyak para pengusaha, terutama yang berkebangsaan Belanda, mendirikan toko-toko, bar, dan tempat hiburan di kawasan itu. Kemudian pada dasawarsa 1920-1930-an, muncullah toko-toko dan butik pakaian yang mengambil modal dari kota Paris yang pada saat itu merupakan kiblat fashion di dunia. Jadi bisa dikatakan bahwa saat itu fashion di kota Bandung ikut tren dunia. Appreciated. Di area pertigaan ini kita menemukan beberapa gedung bersejarah dan punya peran penting untuk kota Bandung. Sebut saja seperti Grand Hotel Savoy Homan, Toko The Fries, Societe Concordia, serta Toko Dunlop. Nah, sekarang kita mulai saja ya dari Hotel Homan. Di Jalan Asia Afrika yang bersilangan dengan Jalan Braga, hadir Grand Hotel Savoy Homan yang megah. Hotel yang bergaya streamline modern dan interior ala Art Deco ini merupakan hotel tertua di kota Bandung. Jejaknya bisa dilacak mulai tahun 1871-1872, di mana pada waktu itu Homan Hotel dimiliki dan dikelola oleh keluarga Homan yang berasal dari negeri Jerman. Penggunaan nama Savoy sendiri mulai digunakan pada tahun 1940 untuk menambahkan kesan grand dan megah. Dan memang, sudah sejak dulu hotel ini dikenal mewah kok. Awalnya pada tahun 1880, cikal bakal Savoy Homan hadir dan ia bernama Post Road Hotel karena lokasinya di Groot Postweg atau Jalan Raya Pos. Saat itu arsitektur hotel ini bergaya barok. Dan ini saya belum temukan dokumentasinya. Kemudian berubah menjadi Gothic Revival pada tahun 1883. Tak lama kemudian sebelum pergantian abad 19 ke abad 20, maka arsitek bangunan berubah lagi menjadi gaya Second Empire yang dokumentasinya cukup banyak tersedia. Terakhir pada tahun 1938, gedung lama yang bergaya Second Empire itu dibongkar dan diganti dengan bangunan baru bergaya streamline modern yang masih bisa kita lihat hingga sekarang ini. Ada satu pemandangan dari teras kamar hotel nomor 39 dan itu sepertinya pada lantai 3 ya. Dari situ tamu bisa menikmati vibes kental bernuansa Eropa ke arah pertigaan atau Draaidsprong sambil menyeruput kopi panas di pagi hari nan sejuk. Tak ada yang membantah bahwa gedung bekas toko The Fries sangat ikonik di area pertigaan ini. Terletak di persimpangan Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika Bandung. Gedung ini sudah ada sejak tahun 1895 atau relatif berbarengan dengan kehadiran gedung Societe Concordia. Tercatat saat itu toko The Fries menjual sigaren atau rokok cerutu. Ia juga importir sekaligus penjual benih tanaman kina, menjual buku dan alat cetak, bahan atap rumah, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Usaha yang bernama toko The Fries ini didirikan oleh seorang Belanda, Andreas De Vries. Semula, Tuan De Vries membuka toko kelontong kecil di dekat alun-alun Bandung, dan kemudian berlanjut menyewa bangunan ini yang lokasinya berada di sebelah barat Hotel Savoy Homan. Sebelum menjadi toko The Vries, lahan ini digunakan oleh Societe Concordia pada tahun 1879. Kemudian pada tahun 1895, Societe Concordia pindah menempati gedung yang kini menjadi Gedung Merdeka.
Dan sejak itulah tempat ini resmi menjadi toko De Vries. Gaya arsitektur yang diadopsi pada bangunan tersebut adalah Oud Indies Style atau gaya klasik Indies. Salah satu cirinya adalah memiliki tiang-tiang kolom yang tebal. Kemudian pada tahun 1909-1920 sempat dipugar berdasarkan perancangan biro Kuipers Hulswit. Tahun 1896, toko De Vries pindah ke lokasi bekas Societe Concordia. Kemudian pada tahun 1897 mendirikan percetakan firma De Vries and Fabricius. Kelak menerbitkan koran Preanger Bode. Pada tahun 1912, kelompok usaha ini mendirikan Toserba atau Warren Huis De Vries dan menunjuk keponakannya M.K. De Vries sebagai administrator. Kaum elit di kota Bandung yang tergabung dalam perkumpulan Societe Concordia kerap berkumpul di gedung tersebut untuk nongki-nongki dan minum teh. Namun pada tahun 1885, lokasi tempat mereka berkumpul berpindah ke gedung yang kini menjadi Gedung Merdeka. Barulah pada tahun 1899, De Vries memindahkan bisnis Toserbanya ke lokasi tersebut. Konon, ramainya aktivitas perdagangan di Warren Huis, De Vries lah yang menjadi cikal bakal kawasan Braga dan Asia Afrika menjadi pusat kegiatan ekonomi kota Bandung. Ramainya para elit Belanda yang bertandang ke Warren Huis De Vries menjadikan kawasan di sekitarnya berangsur-angsur jadi hidup. Restoran, hotel-hotel, bioskop, hingga bank muncul setelahnya. Saat membahas bangunan yang ditempati oleh toko De Vries ini, maka kita juga menemukan bahwa di gedung itu bukan hanya De Vries saja yang membuka outlet, tetapi ada juga toko busana atau rumah mode bernama Lafayette. Dan sepertinya ini juga milik warga Prancis. Selain butik, ternyata ada resto yang bernama Peping juga hadir ya di situ. Jelas, pemilik dan cita rasa kulinernya pasti dari etnis Tionghoa. Banyak dokumentasi yang berlokasi di ujung jalan selatan Braga, tepatnya di pertigaan atau Draaisprong yang dibentuk oleh Jalan Asia Afrika dengan Jalan Braga, di mana di situ selalu hadir seorang polisi lalu lintas alias Polantas. Memang dengan semakin ramainya pertigaan ini, maka sangat diperlukan kehadiran seorang polisi untuk mengatur lalu lintas di situ agar tidak semrawut. Polantas ini posisinya ajak dan tepat di tengah pertigaan. Dalam hal mengatur lalu lintas, ia dibantu oleh rambu yang bertuliskan free dan stop yang muncul secara bergantian. Setelah zaman kemerdekaan, rambu bertuliskan free dan stop ini berganti menjadi berjalan dan berhenti, seperti dokumentasi pada perlintasan sebidang di kota Jogja. Uniknya, Polantas ini selalu dipayungi dan biasanya dilengkapi dengan senjata tajam, yakni pedang. Di salah satu hook di pertigaan Jalan Braga, di situ hadir sebuah toko bernama E. Dunlop, yang ternyata jualannya bukan ban mobil seperti yang kita kenal sekarang ini. Toko ini menjual sigaren atau rokok cerutu kualitas terbaik. Dengan demikian, toko E. Dunlop mempunyai kompetitor yang jaraknya hanya sepelemparan batu saja, yakni toko De Vries. Masih satu gedung dengan toko E. Dunlop, hadir juga toko obat atau apotek Redken yang setelah kemerdekaan Republik Indonesia dinasionalisasi menjadi apotek kimia farma. Saya hadirkan beberapa dokumentasi toko E. Dunlop yang cukup eksotis untuk dinikmati. Gedung Merdeka yang terletak di hook Jalan Asia Afrika serta Jalan Braga dulunya adalah gedung Societe Concordia yang dibangun pada tahun 1895. Gedung ini awalnya merupakan tempat berkumpul para pekerja dan keluarga orang-orang Belanda. Pada tahun 1926, gedung ini direnovasi oleh trio arsitek yakni Wolf, Schumacher, Albers, dan Van Halen. Tadi sudah disebutkan bahwa Societe Concordia dibangun pada tahun 1895 sebagai pengganti gedung sebelumnya dan ia diresmikan pada tanggal 18 Januari 1896. Kemudian pada tahun 1921, di atas lahan di sisi barat gedung Societe Concordia yang bekas lokasi The Javase Bank, cabang Bandung, dibangunlah gedung Teater Schouwburg Concordia. Masih satu kepemilikan dengan Societe Concordia. Kembali ke Gedung Merdeka yang sekarang, sejak digunakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, Gedung Schouwburg Concordia dinamakan Gedung Merdeka.
sedangkan bekas Société Concordia sekarang menjadi Museum Asia Afrika. Saya hadirkan juga bagaimana kemegahan interior gedung ini pada tahun 1926. Terpukau dengan kehadiran gedung The Majestic yang dulunya merupakan Concordia Bioskop. Gedung ini terletak di Jalan Braga nomor 1 Kota Bandung dan berdiri sejak tahun 1925 atau sudah 99 tahun yang lalu. Cukup appreciate karena ia masih bisa bertahan. Alasan didirikannya sebuah bioskop di kawasan Jalan Braga itu adalah karena pada saat itu industri perfilman dunia sedang berkembang pesat. Hal ini terjadi seiring ditemukannya sinematogram oleh Lumière Brothers asal Prancis. Seperti pada umumnya, gedung di Jalan Braga yang mengusung tren gaya Art Deco di era 1920-an, maka Concordia Bioskop pun juga didesain ala Art Deco oleh Profesor Insinyur Charles Prosper Walt Shoemaker. Meskipun bergaya Art Deco, arsitek gedung Concordia Bioskop ternyata menggabungkan elemen tradisional berupa ukiran barong di bagian atas gedung. Namun begitu karena bentuknya yang unik, orang Sunda seringkali menyebut gedung bioskop Concordia ini sebagai Blikken Trommel atau kaleng biskuit. Ada-ada saja. Pada tanggal 31 Desember 1926 atau pada malam tahun baru, bioskop ini menjadi saksi pemutaran perdana film Lutung Kasarung, yakni sebuah film Indonesia pertama yang disutradarai oleh duo Belanda, yakni G. Kruger dan L. Hevoldorp. Tadinya masyarakat berharap gedung ini akan menjadi Broadway-nya Kota Bandung. Namun seiring perubahan zaman, ketenaran bioskop ini memudar seiring dengan hadirnya Cineplex dan bioskop modern lain di Indonesia. Setelah sempat beberapa kali berganti fungsi dan nama, akhirnya pada tahun 2017 pengelolaan gedung ini diambil alih oleh PD Jasa Kepariwisataan. Tahun 1920-an di Jalan Braga hadir suatu bangunan butik pakaian atau toko busana terkenal asal kota Paris bernama Au Bon Mars atau Pasar Untung cabang Bandung. Kehadirannya menguatkan julukan bahwa Bandung adalah Paris Van Java. Jadi sebetulnya julukan tersebut bukan untuk kota Bandung secara keseluruhan ya, tetapi hanya untuk Jalan Braga saja. Bangunan yang menaranya ada tulisan ABM atau Au Bon Mars masih ada, tapi bangunan yang ada di tengah foto sudah tidak ada. Oh ya, butik ini terdokumentasi ikut hadir dalam pameran di gedung Jaarbeurs pada tahun 1923 atau 101 tahun yang lalu. Dan terdokumentasi pula pada tahun 1936 bahwa Au Bon Mars ternyata punya butik juga di Jalan Majapahit atau Rijkswegstraat di kota Batavia. Sengaja saya lampirkan foto Jalan Majapahit Batavia yang dulunya juga disebut kawasan Prancis atau Fransburg karena banyak usaha orang Prancis di jalan itu. Sekedar melengkapi sejarahnya, Hotel Wilhelmina dibuka sekitar bulan Juli 1898. Awalnya ia berlokasi dekat stasiun kereta api Bandung. Kemudian pada tahun 1900, Hotel Wilhelmina ini pindah ke Jalan Braga di lokasi sekarang, di seberang Société Concordia. Sejak menempati lokasi di Jalan Braga, hotel ini mengalami beberapa kali renovasi hingga menjadi bentuk seperti sekarang ini yang merupakan hasil renovasi tahun 1928-1934. Kini namanya berubah jadi Kimaya Braga Hotel. Di Jalan Braga pernah hadir sebuah resto mewah untuk kalangan atas. Namanya adalah Kuil and Versteeg. Lokasinya merupakan tusuk sate jika dilihat dari arah Jalan Naripan ke barat atau ada di pertigaan hasil pertemuan Jalan Braga dengan Jalan Naripan. Perlu diketahui bahwa saat itu di lokasi resto tersebut belum lagi hadir perempatan atau Veersprong. Resto ini mulai terdokumentasi tahun 1900-an. Sekilas, desainnya seperti rumah tinggal biasa saja. Di samping toko ini atau di sebelah kirinya hadir toko jam tangan sekaligus perhiasan dan sepertinya toko ini juga sekaligus pengrajin perhiasan. Sedangkan di sebelah kanannya adalah toko alat musik yang bernama JH Selig & Zone. Kemudian pada dokumentasi tahun 1930, bangunan resto ini sudah berubah dan namanya berganti menjadi Warren Huis Singapore.
Pertigaan atau Draesprong antara Jalan Naripan dengan Jalan Braga mulai berubah menjadi perempatan atau Viersprong sekitar pertengahan tahun 1930-an. Nah, saat masih berbentuk pertigaan itulah, di sebelah kanan resto Kjul and Verstek dan posisinya masih berbentuk tusuk sate, di situ hadir toko alat musik yang bernama JH Selik and Zon yang beralamat di Jalan Braga nomor 19. Di depan toko yang juga menjual piano ini dilengkapi dengan trotoar sehingga membuat tampilan muka bangunan toko ini makin cantik saja. Demikianlah dulu bahasan kita mengenai Jelajah Bragaweg atau Jalan Braga episode pertama yang dimulai dari Draesprong atau pertigaan dekat Gedung Merdeka ke arah utara hingga sampai ke toko JH Selik and Zon. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan telah mensupport channel ini. God bless you bro and sis. Please like, comment, and subscribe.